Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injilia Walinung Peleanu, NIM 2003110836, Universitas Samratulangi Manado, jurusan Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tugas saya mengenai isi dari bab 5. Bab 5, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara yang diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaran total keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan petani, perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan kolonial. Aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkuat pada ranah kewajiban ansich. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantarai, sambung menyambung dan tanpa henti sejak pejuang yang bersifat kedaerahan. Dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya dan hak daripada kewajiban. B. B. Alasan menanya mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Sumber historis. Anda tentu saja telah mengenal ketika peristiwa besar tersebut, namun agar memahami Anda semakin baik, maka simaklah ulasan singkat dari ketiga peristiwa tersebut berikut ini. A. Magna Carta tahun 1215. B. Revolusi Amerika tahun 1276. C. Revolusi Prancis tahun 1789. 2. Sumber sosiologis.
Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. 3. Sumber politik yang mendasari dinamika dan kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. C. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, namun setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI tahun 1945. Dianutnya rezim HAM yang detail, namun UUD NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, agama. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupnya meliputi hal-hal berikut ini.
A. Fungsi minimal, B. Fungsi media, C. Fungsi aktivis. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. 4. Pertahanan dan keamanan. F. Rangkuman tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Hak. 2. Hak dan kewajiban warga negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara. 4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagai tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti. 6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara. G. Praktik kewarganegaraan. 5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan lain-lain. Terima kasih.